Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sahra ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sadatul afa wal kurama ingkang kawula taati ingkang kawula bekteni para bapak yai para ibu nyai, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah, jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah sedaya ingkang insyaallah sedaya dirahmati kalian Gusti Allah, dan para pengikut Facebook maupun YouTube Masjid Hidayatullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berada di hari ke-25 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Al-Matin selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini sampai dengan tuntas. Dan mudah-mudahan kita semua menggapai derajat takun, dan mudah-mudahan pula Allah memberikan umur panjang kepada kita semua agar kita dipertemukan Ramadan tahun-tahun berikutnya dan bisa menambah kualitas ibadah kita yang semakin tahun semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah, lalu pada akhirnya kita dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Salawat biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang benar di jalan Allah, bagaimana menjadi orang-orang yang selalu hidup dengan baik dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sebagai orang-orang yang berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui ada ayat yang kita semua hampir hafal setiap bulan puasa selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diwajibkan puasa seperti umat-umat sebelum kita, yang tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para ulama-ulama terdahulu mendefinisikan takwa ini diurai dari huruf-huruf yang menyusunnya. Takwa ini terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, kof, waw, dan ya. 4 huruf ini oleh para ulama-ulama terdahulu diurai. Ta itu adalah tawadu, kofnya adalah qanaah, wawnya wirai, dan ya-nya adalah yakin. Inilah yang akan menjadi bahasan kita pagi hari ini. Bagaimana
agar diri kita bisa menggapai derajat keempat ini tadi. Kita hanya bisa berusaha dan Allah lah nanti yang akan membimbing kita. Kami menyampaikan ini bukan berarti kami sudah bisa melakukan keempatnya, tetapi ketika kita sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, definisi seperti ini, mudah-mudahan kita nanti bisa menggapainya, kita bisa mencapai derajat orang-orang yang takwa tadi. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah ta. Ta ini adalah tawadu. Tawadu artinya orang yang selalu merendahkan diri di hadapan manusia dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kebalikan dari tawadu adalah sombong. Sombong itu adalah orang yang tidak mengakui kebenaran dari orang lain dan merasa dirinya paling bagus, paling baik. Nah, tawadu ini hanya bisa terjadi jika orang yang merasa dirinya, yang mempunyai karakter tawadu ini adalah orang-orang yang merasa bahwa yang ada dalam dirinya itu bukan miliknya. Jadi tawadu ini adalah dia selalu merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu semua hanya sebuah titipan dari Allah. Jadi orang hidup itu ibarat tukang parkir. Ketika ada tukang parkir mendapat mobil bagus, dia diparkir, ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian ketika mobil itu diambil oleh pemiliknya, dia tidak sakit hati karena memang itu bukan miliknya. Ketika mendapatkan mobil yang biasa-biasa saja, dia juga biasa-biasa saja. Bahkan mobil jelek pun dia biasa-biasa karena dia tugasnya hanya tukang parkir. Nah, dalam hidup juga seperti itu. Semua yang ada pada diri kita itu sesungguhnya adalah hanya titipan dari Allah. Kita hanya sebagai tukang parkir tadi. Kadang Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita mampu mempunyai ilmu agama, kita mampu mempunyai ilmu bisnis, kita punya pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dengan ilmu yang kita miliki itu, jangan lantas menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang merasa lebih dibanding yang lain. Misalkan kita mempunyai ilmu agama yang lebih dibanding yang lain, jangan sampai merasa, wah saya ini orang yang paling pinter, orang-orang di sekitar saya tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Nah, berarti dia sudah menjadi orang-orang yang sombong, merasa kepandaian yang dimiliki itu adalah dirinya. Padahal kalau berbicara mengenai kepandaian, jika otak yang kita miliki ini dikurangi 1 mililiter saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang bodoh seketika. Atau jika tidak begitu, kita tiba-tiba jatuh lalu terkena gegar otak dan otak kita sudah tidak normal. Pasti semua yang dimiliki manusia itu akan hilang. Maka tidak pantas kita merasa menjadi orang-orang yang lebih pandai dibanding yang lain. Termasuk juga jika Allah menganugerahkan kepada kita harta, jangan sampai di dalam diri kita mengatakan, saya mempunyai harta ini karena kerja keras saya. Saya mempunyai harta ini karena ini saya. Karena semua yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan dari Allah. Sekali lagi, filosofi tukang parkir tadi. Ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, sesungguhnya itu hanyalah dari Allah. Demikian juga ketika kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik. Misalkan kita bisa rajin berjamaah di masjid, 1 hari 5 kali kita bisa berjamaah, kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa melakukan amal-amal soleh yang lain. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu sesungguhnya hanyalah karena inayah atau pertolongan dari Allah.
Sekali lagi, bukan karena kemampuan kita. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai, wah saya ini ahli ibadah, saya ini setiap hari 5 waktu saya bisa melakukan berjamaah, saya bisa melakukan sholat tahajud, saya bisa melakukan sholat duha, saya ini ahli sedekah, saya ini ahli itu. Nah ini yang menjadikan kita sombong. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak disukai manusia, tidak disukai oleh Allah. Sekali lagi, orang yang sombong itu tidak akan disukai oleh manusia, tidak akan disukai oleh Allah. Bayangkan jika ada orang di sekitar kita mengatakan, wah alhamdulillah saya barusan beli mobil ini, saya barusan beli sawah ini, di sini sekian hektar, saya barusan ini. Pasti di dalam hati kita mengatakan, kok sombong sekali orang ini. Wah saya tidak suka dengan, pasti di dalam hati kita seperti itu. Tapi kalau orang punya sesuatu tapi tidak pernah menampakkan, dia selalu berusaha tawadu, dia selalu tidak pernah menunjukkan hartanya, maka Allah akan mencintai dan akan dicintai manusia. Demikian juga dengan ilmu. Jangan sampai dengan ilmu yang kita punyai kita merasa menjadi orang-orang yang paling cerdas. Kita tunggu, wah saya ini bisa ini karena ini. Jangan sampai seperti itu. Jika ini yang terjadi, maka kita tidak akan disukai oleh Allah, tidak akan disukai oleh manusia. Tetapi demikian sebaliknya, jika kita bisa menjadi orang-orang yang tawadu, maka ngendikane Rasulullah, man tawaddu'a rafa'ahu. Siapa orang yang tawadu, maka Allah akan menaikkan derajatnya, Allah akan memuliakannya. Justru semakin kita itu tawadu, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tawadu, filosofi ketika kita bersujud, apa yang kita baca ketika kita bersujud? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, segala puji hanya bagi Allah. Ketika kita dalam kondisi tunduk, ketika kita dalam kondisi bersujud, kita agungkan nama Allah. Allah lah yang maha tinggi. Maka di situ kita mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Semua yang ada pada diri kita hanya milik Allah. Maka jangan sampai kita itu kemudian merasa, jika orang sudah punya penyakit merasa, maka dia mudah sekali tersinggung. Kalau ada istilah dari Romo Yai, ketika saya ngaji itu dulu selalu disampaikan, wong cilik sak ngisore wong nyaduk. Maka ketika dia disaduk, dia tidak akan pernah merasa sakit. Mergo kena sak ngisore. Wong lek oleh sak ngisore wong nyampleng, dikampleng ora rumangsa ora krasa lara, soalnya posisinya sak ngisore. Nah, ketika kita bisa berada di bawah, kita tidak merasa pinter, kita tidak merasa kaya, kita tidak merasa paling solih. Maka ketika orang lain mengolok-olok kita, orang lain menghina kita, kita tidak akan sakit hati. Yang membuat kita sakit hati itu merasa saya ini paling baik, merasa saya ini paling ini, merasa saya ini paling itu. Akhirnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang mudah tersinggung, mudah sakit hati. Inilah yang harus kita pahami, dan kita harus berusaha ketika ada orang lain mengkritik kita. Sesungguhnya kritikan yang disampaikan itu adalah sarana bagi Allah untuk memperbaiki diri kita. Jangan lantas sakit hati, jangan lantas mangkel. Biarkan kritikan itu datang, biarkan masukan itu datang, kita perbaiki. Mungkin apa yang disampaikan oleh orang itu adalah Allah mengilhamkan kepada orang itu agar kita menjadi lebih baik. Jangan sampai merasa ketika kita dikatakan, wah kamu itu orang banyak utangnya, kamu itu banyak ininya. Kemudian kita merasa, kok gampang elak-elak uang, gampang ini, gampang itu. Jangan seperti itu, sudah biarkan. Orang ngomong kejelekan kita satu, sebenarnya kita itu punya 1000 kejelekan, bahkan lebih dari itu. Orang mau menghormati kita karena Allah itu masih menutupi aib-aib kita. Maka
Kalau aib ini dibuka, Masya Allah, kita tidak akan mampu berjalan di depan teman, tidak akan mampu ngomong seperti ini, tidak akan mampu. Maka kejelekan disampaikan orang lain kepada kita, kita merasa, saya itu jauh lebih jelek daripada yang disampaikan oleh orang itu. Maka ini upaya untuk menjadi orang-orang tawadhu. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai ada penyakit merasa. Ada penyakit merasa paling ini, paling itu kita hilangkan dalam diri kita, dan kita berusaha mengatakan bahwa di dalam hati kita mengatakan semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu istilah Jawanya nerimo ing pandu. Apapun anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kita berusaha mensyukurinya. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu berupa harta, ilmu, istri, suami, anak, semua yang diberikan Allah kepada kita dalam kondisi apapun, kita harus mensyukurinya. Jangan sampai kita itu gampang sambat. Jangan sampai kita itu mudah mengeluh. Ibarat kita kalau mempunyai anak atau cucu, kemudian anak atau cucu itu kita berikan oleh-oleh dari pasar. Lalu cucu itu mengatakan, matur suwun Yangti, kula jenengan getakne napa gedang goreng. Matur suwun Pak, aku ditumbas nih gedang goreng, dan anak itu kelihatan lahap sekali makan. Maka kita pasti besoknya akan senang melihat cucu itu dan akan membelikan cucu itu. Kita berikan segala sesuatu, dia selalu merasa senang, merasa bersyukur. Diberi jajan enak, dia matur suwun, jajan ra enak ya panggah seneng. Nah, pasti kita sebagai orang tua akan senang, sebagai kakek nenek pasti akan senang mempunyai cucu seperti itu, dan kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga dengan Allah, ketika hambanya ini diberi apapun dia bersyukur, maka Allah akan selalu menambah nikmat itu. Kita ayatnya pasti sudah hafal, la in sakartum la azidanakum. Kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang akan kita dapatkan. Wala in kafartum inna adzabil asyadid. Kalau orang kufur nikmat, maka siksa Allah sangatlah pedih. Justru kalau kita tidak syukur, itu semakin menyiksa diri kita. Orang yang nggak syukur itu nggak pernah merasa bahagia. Dia selalu dalam hidupnya itu dilandau kegalauan. Maka hanya ada dua pilihan, mau bersyukur atau kufur. Kalau kita syukur, bahagia. Kalau kita kufur, nggak akan pernah bahagia. Kalau kita berbicara mengenai harta, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pasti kita tidak akan pernah merasa cukup. Maka ada filosofi, kalau kita ngikutin gaya hidup, maka kita tidak akan merasa cukup. Tapi kalau kita mengikuti apa yang kita butuhkan, insya Allah kita akan cukup. Jadi uang yang kita miliki itu kita belikan apa yang kita butuhkan saja. Jangan kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Cukup sesuai dengan kebutuhan, insya Allah kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ini upaya untuk menggapai qanaah, merasa cukup dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada dua bahasan lagi, yang ketiga dan keempat, yaitu wirai dan yakin, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan umur panjang kepada kita semua, dan kita bisa dipertemukan lagi pada hari-hari berikutnya, dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang tawadu, yang kedua menjadi orang-orang yang qanaah. Insya Allah
Kalau dua hal itu bisa kita lakukan, kita akan menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.